wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ruri Pravita dari kelas 20C Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Tri. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang permainan rakyat Melayu Riau. Permainan rakyat merupakan bagian kebudayaan sebagai hasil budidaya manusia. Permainan dalam suatu masyarakat berawal dari ketidakpuasan mereka terhadap kondisi kehidupan monoton. Manusia senantiasa menambahkan selingan sebagai hiburan yang dapat menimbulkan kegairahan hidupnya. Kini permainan rakyat sudah menghilang dimakan perubahan waktu. Permainan rakyat sudah jarang dimainkan oleh orang-orang zaman sekarang karena terdesak oleh jenis-jenis permainan modern. Hal ini menyebabkan nilai-nilai kultur dari permainan yang dikenal sebelumnya sudah berangsur hilang. Berikut permainan rakyat Melayu Riau. Yang pertama adalah permainan tali merdeka. Permainan tali merdeka adalah sebutan untuk mereka yang tinggal di Provinsi Riau. Inti dari permainan ini adalah melompat tali karet yang tersimpul. Penamaan permainan ini ada kaitannya dengan tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan pemain itu sendiri, khususnya pada lompatan yang terakhir. Pada lompatan ini atau yang terakhir, tali direnggangkan oleh pemegangnya setinggi kepalan tangan yang diacungkan ke udara. Kepalan tangan tersebut hampir mirip dengan apa yang dilakukan oleh para pejuang ketika mengucapkan kata merdeka. Pemain tali merdeka ini berjumlah 3-10 orang. Pemain ini dibagi dalam dua kelompok, yaitu pemegang karet dan pelompat karet. Pada umumnya, permainan ini dilakukan oleh kaum perempuan yang masih berusia antara 7-15 tahun. Inti dari permainan tali merdeka ini adalah melewati rentangan tali karet dengan cara melompat. Jika pemain bisa melompati rentangan tali karet, maka ia boleh terus menjadi pemain pelompat hingga ia gagal melewati rentangan tali karet. Jika pemain gagal melompati rentangan karet, maka ia harus menggantikan posisi pemain lain menjadi pemegang tali karet. Selanjutnya yaitu permainan benteng. Benteng adalah permainan yang dimainkan oleh dua grup, masing-masing terdiri dari 4-8 orang. Masing-masing grup memilih suatu tempat sebagai markas, biasanya sebuah tiang, batu, atau pilar sebagai benteng. Tujuan utama permainan ini adalah untuk menyerang dan mengambil alih benteng lawan dengan menyentuh tiang atau pilar yang telah dipilih oleh lawan dan meneriakkan kata benteng. Dalam permainan ini, biasanya masing-masing anggota mempunyai tugas seperti penyerang, mata-mata, pengganggu, dan menjaga benteng. Permainan ini sangat membutuhkan kecepatan berlari dan juga kemampuan strategi yang handal. Selanjutnya yaitu permainan congkak. Bahannya terbuat dari kayu dengan bentuk papan yang panjang yang dilubangi sebanyak 14 lubang sebagai anak dan 2 lubang sebagai lubang induk yang terletak di ujung kiri dan ujung kanan. Cara memainkannya cukup gampang, dimainkan oleh 2 orang dan pemain secara bergantian memainkan buah dengan mengisi lubang. Tiap lubang diisi dan pemenangnya adalah yang berhasil mengisi buah terbanyak di lubang induk. Selanjutnya yaitu permainan petak umpet. Petak umpet adalah sejenis permainan yang bisa dimainkan oleh minimal 2 orang. Namun jika semakin banyak akan semakin seru. Dimulai dengan home impa untuk menentukan siapa yang menjadi kucing atau berperan sebagai pencari teman-temannya yang bersembunyi. Si kucing ini nantinya akan memejamkan mata atau berbalik sambil berhitung sampai 10. Biasanya dia menghadap tembok, pohon, atau apa saja supaya dia tidak melihat teman-temannya bergerak untuk bersembunyi. Atau tempat jaga ini memiliki sebutan yang berbeda di setiap daerah. Contohnya, di beberapa daerah di Jakarta, ada yang menyebutnya Inglo, di daerah lain menyebutnya Bon, dan ada juga yang menamai dengan tempat itu Hong.
Setelah hitungan 10 atau hitungan yang telah disepakati bersama, misalnya jika wilayahnya terbuka, hitungan biasanya ditambah menjadi 15 atau 20. Dan setelah teman-temannya bersembunyi, mulailah si kucing beraksi mencari teman-temannya tersebut. Jika si kucing menemukan temannya, ia akan menyebut nama temannya sambil menyentuh inglo atau bon atau hong. Apabila hanya meneriakkan namanya saja, maka si kucing dianggap kalah dan mengulang permainan dari awal. Permainan selesai setelah semua teman ditemukan, dan yang pertama ditemukanlah yang menjadi kucing berikutnya. Selanjutnya yaitu permainan statak. Bahannya terbuat dari batu yang pipih dan juga bisa pecahan piring atau kaca yang kemudian disebut dengan uca. Kemudian di atas tanah dibuat garis yang dibentuk sesuai permainan. Umumnya permainan ini dimainkan oleh anak perempuan. Permainan statak ini hampir dijumpai di seluruh daerah di Riau.